Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara melalui pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Fokus Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2024 diarahkan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu 1. Percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia. 2. Percepatan transformasi digital dalam 3 kerangka nasional, yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat. Dan 3. Peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Transformasi digital atau digitalisasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat yang cepat atau lambat masuk dalam ranah kebijakan publik dan pengelolaan keuangan negara. Dari sisi pengelolaan keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terus melakukan terobosan yang juga menunjukkan kemampuan adaptif dengan melakukan transformasi digital dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi terhadap pengelolaan keuangan mulai dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekretariat Jenderal sudah mengawali dengan mengimplementasikan aplikasi Dijika yang merupakan aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi para pengelola keuangan dalam mendokumentasikan pertanggungjawaban keuangan negara dalam bentuk digital menggunakan sistem paperless dan lebih tertib sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sejauh ini, proses pengelolaan keuangan telah berjalan efektif, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali berhasil mempertahankan predikatnya dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2021 untuk ke-6 kalinya secara berturut-turut sejak laporan keuangan tahun 2016. Meskipun opini WTP telah diperoleh, perbaikan tata kelola tetap menjadi prioritas. Konsep 3 lines of defense menjadi dasar dalam kerangka mewujudkan efektivitas pengendalian intern serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas belanja dan terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan dengan dukungan birokrasi yang bersinergi. Tahun 2022 dan 2023 merupakan tahun pelaksanaan inventarisasi BMN 5 tahunan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Barang milik negara atau BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Agar tertib administrasi dan tertib fisik penatausahaan BMN, serta agar data aset tetap yang tersaji dalam laporan BMN benar-benar mencerminkan kondisi real di satuan kerja, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengguna barang wajib melaksanakan inventarisasi atau sensus BMN. Inventarisasi BMN merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN untuk mengetahui jumlah, nilai, serta kondisi BMN sebenarnya. Inventarisasi BMN ini sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan inventarisasi BMN terakhir tahun 2017, sehingga harus kembali dilaksanakan tahun 2022 dan 2023. Agar dalam pelaksanaannya menjadi terarah, sistematis, tepat waktu, dan tepat sasaran, maka Sekretaris Jenderal telah menerbitkan rumusan kebijakan, yaitu SE Sekjen nomor 14 tahun 2021 tentang Juklak Inventarisasi BMN, SE Sekjen nomor 15 tahun 2021 tentang Juknis Inventarisasi BMN, dan SE Sekjen nomor 8 tahun 2022 tentang Juknis Tindak Lanjut Inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Kominfo. Pelaksanaan inventarisasi BMN tahap 1 tahun 2022 terhadap objek tanah, gedung bangunan, rumah negara, bangunan air dan irigasi, alat berat, alat besar, alat angkutan bermotor, dan alat persenjataan.
Sedangkan pelaksanaan inventarisasi BMN tahap 2 tahun 2023 terhadap objek peralatan mesin non-TIK, peralatan mesin TIK, aset tak berwujud, instalasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Dalam rangka digitalisasi pengelolaan BMN, maka pelaksanaan inventarisasi BMN menggunakan aplikasi Siman, fitur inventarisasi 5 tahunan, versi mobile dan desktop. Peran serta dari segenap jajaran dan sivitas Kominfo sangat diperlukan dalam mensukseskan pelaksanaan inventarisasi BMN 5 tahunan ini agar berjalan dengan baik. BMN terjaga, BMN terdata, Indonesia terkoneksi, Kominfo semakin digital, semakin maju.